Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Balik lagi di channel Fremnus, channel paling sangar se-Sidoarjo untuk saat ini. Dan balik lagi di konten paling favorit di channel kami, yaitu Cuap Curhatan Akademik. Nah, yang pertama dulu kita udah cuap, yaitu sama jurusan DKV dan juga manajemen. Nah, lalu ini ada lanjutannya ya, continue, yaitu dari jurusan PGSD dan juga Sistem Informasi. Jurusan yang sangat tidak ada hubungannya sama sekali, tapi kita ketemukan di sini supaya kita lebih memahami tentang dinamika mereka saat perkuliahan. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, subrek channel Fremnus dan juga like dan juga share kalau bisa ya. Jangan sampai dislike. Awas kalau sampai dislike, saya cari Anda sampai ketemu. Ingat, jangan dislike, cukup like saja, oke? Dan subrek dan share. Oke, lanjut. Sebelum kita mulai, yang pasti kenalan dulu lah ya. Silakan, mulai dari ladies first. Oke, kenalkan, nama saya Aldana Tulima dari pastinya dari Prodi PGSD. Oke, saya angkatan 2020. Oh, masih baru ya? Iya, masih angkatan itu. Masih fresh. Siapa tadi namanya? Aldana. Dalgona, siap. Aldana. Oke, lanjut. Masnya yang ganteng, apa kira saya impor langsung dari Korea. Silakan. Oke, nama saya Muhammad Muklis, program studi Sistem Informasi angkatan 2019. Oke, Mas Muklis dan Mbak Aldona. Susah, sorry. Namanya agak tricky ya. Oke, dari jurusan PGSD dan Sistem Informasi. Oke, pertanyaan untuk langsung saja ya, kita beri pertanyaan yang paling mendasar. Alasan kenapa kok memilih masing-masing jurusannya? Apa karena terpaksa disuruh orang tua atau nggak ada jurusan yang lain atau bagaimana? Monggo. Siapa dulu nih? Siapa dulu? Siapa? Saya nggak apa-apa. Iya, Masnya dulu, monggo, silakan. Kalau saya emang dari awal lulus SMA itu punya keinginan ingin kuliah ngambil jurusan yang ada hubungan dengan komputer. Oke. Nah, di Unusida ini ada 3 prodi, yaitu prodi TIF, DKV, dan SI. Nah, saya bingung tuh mau milih prodi apa. Terus saya cek di internet, saya lihat prospek kerjanya, saya lihat hal-hal apa aja yang dipelajari, dan akhirnya saya tertarik ke SI. Oke. Meskipun latar belakang saya SMA, dan waktu SMA itu ngambil jurusan IPA. Yang dipelajarin itu biologi, fisika, dan kimia. Sebetulnya agak gak nyambung sih. Tapi larinya ke sistem informasi. Luar biasa. Dan di sistem informasi sendiri itu mungkin bisa dikasih gambar sedikit buat adik-adik kita yang mungkin lagi mikir mau ngambil jurusan apa atau yang sudah ngambil tapi masih maba, masih belum tahu kuliahnya gimana. Nah, sistem informasi itu kayak gimana? Sistem informasi itu gabungan ilmu komputer dan bisnis dan manajemen. Oke. Jadi mempelajari hal-hal bisnis ya dan manajemen juga. Manajemen bisnis daring gitu ya? Ya. Berarti kalau lulus dari sistem informasi kerjanya di Shopee gitu. Iya. Tokopedia gitu ya. Tokopedia e-commerce. E-commerce ya. Oke, terima kasih Mas Muklis. Lanjut untuk ke Mbaknya tadi. Wah, keren banget ya Mbaknya pakai gini apa ini? Oh iya. Mbaknya ini bukan anak PGSD biasa, ini nengnya PGSD. Jadi neng itu sebutan untuk putrinya PGSD. Jadi se-PGSD itu ada Cak dan Neng. Nah, kebetulan Mbaknya ini adalah yang nengnya. Nah, so keren kan ya. Jangan nomor cocok, monggo nanti di komentar ya langsung. Oke, sebelumnya saya ini kan baru ikut kemarin kompetisi kemarin yang dilakukan oleh Hima Prodi PGSD sendiri. Luar biasa. Saya ucapkan selamat ya. Terima kasih. Oke. Kalau mungkin tadi masnya itu latar belakangnya berbeda, justru mungkin saya kebalikannya dari masnya. Saya itu dulunya SMK. Kalau macam tadi kan SMA ya mas ya. Kalau saya SMK, malah jurusan saya akuntansi dulu. Iya. Kok kenapa larinya ke PGSD? Oke. Karena saya itu memang suka anak kecil seperti itu. Sebelum kuliah juga saya juga mengajar seperti itu. Ngajar les lah di rumah. Gitu. Selain itu kan sebagai seorang perempuan, kita pun juga nantinya kan menjadi seorang ibu gitu ya, Mas ya. Dimana nanti kita tuh kan madrasah pertama ya. Kalaupun kita nanti
gimana ya Bu, sampai ini apa Bu kemarin ini apa pengalamannya gitu. Nah gitu nanti kita bisa sharing-sharing ke anak kita. Kalaupun kita nggak punya bekal di situ, gimana nanti kita mau memberi ilmu kepada anak kita sendiri. Iya, Itu sih kalau menurut saya. Oh, jadi gitu ya, subhanallah. Monggo Mas Muklis. Jadi gitu ya, alasannya memilih PGSD memang karena keinginan sendiri. Berarti nggak ada yang terpaksa ya kalau Oh, nggak ada sama sekali kalau saya. nggak ada yang terpaksa, nggak ada yang karena dorongan orang-orang lain. Jadi kalian nggak ada yang terpaksa ya. Jadi dua-duanya murni kemauan sendiri. Luar biasa. Saya ucapkan selamat karena kemauan sendiri, nggak ada yang terpaksa. Beda sama yang sebelum-sebelumnya, banyak sekali yang terpaksa. Nah, selama kuliah ini, yang namanya kita kan punya teman, punya saudara, punya tetangga yang mungkin mulutnya agak kan mungkin mbaknya, kenapa juga bisa PGSD juga? Enak tadi guru bayarannya titik. Contoh pamane. Mungkin kalau dari Mas Lukis, orang-orang sekitarnya bilang, apa kok sistem informasi lulus jadi hacker, jadi menghack pamannya. Pernah nggak yang namanya kalian itu mendapatkan apa ya sekiranya yang mengedonkan kalian karena kalian mengambil jurusan yang kalian saat ini? Oke, gantian mulai dari kalau dari saya sendiri sih mungkin dari saat ini belum ada ya. Belum. Karena saya kan masih semester baru-baru ini. Kalau lihat dari kakak-kakak kelas sih mungkin ada yang bilang seperti ini. Aduh, dengan PGSD itu sulit loh. Buat silabus, buat RPP, nggak segampang itu jadi guru GSD gitu. Emang. Aduh, ya memang saya kira tuh pelajarannya itu ya yang dipelajari itu cuma IPA, IPS, pelajaran SD gitu. Enggak, ternyata no tidak sama sekali. Di situ ada pembelajaran nanti kamu tuh harus seperti ini, media pembelajarannya harus seperti ini. Terus pendidikannya harus seperti ini, ada profesinya juga harus seperti ini. Sulit sekali ternyata. Karena saya sendiri juga dalam lingkup Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, jadi saya paham. Oke. Ini saya paham dan memang nulis jodoh. Oke, terima kasih. Lanjut. Kalau saya sih, kalau dari pihak keluarga itu mensupport sih apa keinginan saya. Dan saya pun dibebaskan untuk memilih prodi apa. Dan akhirnya saya memilih prodi sistem informasi ini. Dan untuk kayak omongan SI ini gini. Ada sih dari temen, kenapa sih kok ngambil SI? SI itu susah loh, kayak ngoding, bikin web, bikin aplikasi. Belum errornya gini. Tapi insya Allah istiqomah. Karena memang keinginan ya. Kalau udah keinginan diri sendiri ya wis sikap gitu. Nah, selama kalian kuliah ini terutama di PGSD atau di SI, pernah nggak? Kan pasti lihat anak dari jurusan lain toh? Dari jurusan lain mungkin pas di kantin sambil rebahan gitu, ada jurusan dia kok sama enak ya, itu kadang garap tugas, itu sama nih kok lele hato, kok ada tugasnya, kok tugasku numpuk sama ini, kok itu lele ya, iso tulis, sedangkan aku kan tugas. Apakah pernah kayak wah aku ingin sekali pindah jurusan? Nah, mungkin seperti itu, kepikiran titik pindah jurusan, ingin menikmati kebebasan yang belum tentu kalian dapatkan. Padahal ya belum tentu bebas. Maksudnya pernah kepikiran untuk pindah jurusan, terutama yang masih semester sedikit, kok semester sedikit sih? Semester kecil. Enggak juga. Semester masih baru ya. Mundur ayo. Kok saya lihat PGSD itu lebih enak. Soalnya kan yang dipelajari itu tentang pelajaran SD, iya. Jadi kayaknya lebih enak gitu. Tapi nggak tahu juga sih. Soalnya pelajarannya anak SD gampang lah ya. Cuma kayak hitung-hitungan, 2 tambah 2 4 gitu. apa Bambang mungkin seperti itu ya. Jadi cuma mengeja gitu. Nah, mumpung ada anak PGSD, silakan monggo lanjut. Oke. Saya tanggepin ya Mas ya. Kalau menurut saya justru saya lebih tertarik ke informatikanya sendiri sih. Tambah ke DKV juga malah. Karena di PGSD itu kan bukan hanya mempelajari pelajaran SD juga. Di situ kan ada cara membuat bahan ajar itu gimana. Apalagi kan sekarang kita kan sudah generasi Z, di mana generasi itu kan sudah masuk ke digitalisasi gitu ya Mas ya. Kadang apalagi kalau sekarang pandemi seperti ini,
guru-guru itu hanya menggunakan PPT gitu kan. Sekarang main seperti itulah. Justru harus banyak belajar di DKV, di sistem informasi. Justru saya tertarik pada apalagi saat ini perkembangan teknologi ini sangat pesat ya. Iya. Oke. Berarti kalian ini saling jurusan. Rupanya opo kalian? Nah, iya. Jadi biar sama-sama mengincipi ya, Sama merasakan. Jadi oke. Jadi kalian untuk Mas Muklis ingin ke jurusan PGSD, sedangkan Mbak aku mesti ngerti jenenge. Mbak Aldona ingin ke jurusan yang ada filkom-filkomnya. Iya, sebenarnya apakah kalian ini termasuk sinetron jurusan yang tertukar apa ya? Oh gitu ya, Pak ya. Gitu. Oke. Lalu gini. Di Unusida itu kan kita masih kampusnya bisa dibilang fresh lah. Masih baru sih, segar, ambu plastik gitu kan digletek-gletek. Nah, namanya kampus baru, apalagi kan kalian tentu yang namanya terjun ke masyarakat, selalu ditanya kuliah di Mas? Unusida. Oh alah, Unusida sing salah tapi salah gitu kan. Oh bukan, yang di LD gitu. Nah, apakah kalian sering mengalami kayak gitu gitu? Terus dan kalian dianggap dari kampus yang lain, nah respon kalian gimana? Siapa dulu? Ladies. Ya, oke, ladies. Kalau tanggapan seperti itu sih mungkin sering banget gitu ya. Apalagi kemarin-kemarin pas waktu masih cari-cari maba itu. Saya kan banyak saudara gitu. Mbak sampean kuliah di mana? Sampean kuliah di mana? Saya kuliah di Unusida, Universitas Ulama Sidoarjo, bukan ini. Iya. Ya, oke. Banyak sekali seperti itu. Saya sih ngejanya gini. Pun mikir universitasnya apa, ngoten. Sampai delok wong-wonge ya. Saya perlihatkan di situ siapa aja yang berhasil seperti alumni kita kan masih banyak ya, alumni kita yang sukses di sana. Jadi bukan sampai lihat dari wadahnya gitu loh, sampai lihat dari oknum-oknumnya orang-orangnya seperti itu. Jadi bukan dilihat dari kampusnya tapi dari manusia-manusianya. Iya. Manusia-manusianya. Tergantung manusianya seperti itu. Justru ketertarikan itu datang dari contoh-contoh orang lain gitu loh. Kayak alumni-alumninya kan keren-keren, sangat tahu sendiri. Oh iya, alumni Indonesia sangar-sangar. Apalagi kemarin itu kalau nggak salah itu ada yang di ini lulus CPNS kalau nggak salah ya Mas. Nah itu sudah baik banget, sudah membuat nama Unusida ini menjadi lebih berkembang. Ya betul, luar biasa ya. Jadi Unusida itu terkenal bukan karena kampusnya sendiri yang sudah besar, tapi kita ya mahasiswanya yang membesarkan nama Unusida. Josa, ya orang tua dan aku tempat. Oke, kalau Mas Muklis sendiri. Oke, saya juga pernah tuh lagi di bengkel benerin sepeda dan ngobrol sama orang sekitar itu juga. Terus ditanyain, Mas kerja tanya? Enggak Mas, saya kuliah di mana Mas? Di Unusida. Oh, yang di sana itu? Bukan Mas, Universitas NU Sidoarjo. Sampingnya Romatul Ummah itu Mas. Oh iya. Mungkin orang-orang yang menjawab, oh itu malah mungkin nanti sih ya. Jadi masih belum tahu, cuma di aja untuk memotong pembicaraan aja, kurang ajar. Mungkin karena masih baru. Iya, masih fresh. Padahal jelas ya kampusnya sekarang ya, apalagi di Tingkat Timur itu. Dan ini tugas kita sih untuk mempromosikan. Ya jelas, ya inilah kita mempromosikan. Kita kan keren kampus besar karena kita loh. Dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia. Oh luar biasa. Luar biasa sekali Mas Muklis ini, sudah ganteng, pinter. Mbak silakan minta IG-nya di komentar. Oke, nah sekarang langsung balik ke diri kalian masing-masing, terutama di perkuliahan. Kan di mahasiswa pasti kuliah lah. Di perkuliahan ini kan pasti ada beberapa mata kuliah yang kalian tempuh pasti. Mata kuliah yang kalian tempuh. Nah, aku suka ya. Mata kuliah apa yang kalian suka dan mata kuliah apa yang kalian kurang suka, serta berikan alasannya. Kenapa saya suruh ini? Karena saya yakin dosen-dosen kalian dan dekan-dekan kalian melihat
dan jawab dengan jujur supaya mereka nanti mungkin entah nama kalian dicoret. Jangan Bu ya, Bu, jangan. Ini hanya curhatan kami supaya mungkin kalau ada sedikit-sedikit mungkin bisa diperbaiki dikit gitu loh Bu. Biar makin memajukan Unisida ya. Aku dicoret bisa nih Mari. Oke ya, jadi sebutkan mata kuliah yang disukai dan mata kuliah yang kurang disukai. Untuk mata kuliah yang saya suka yaitu basis data. Karena basis data itu hanya input data gitu, memasukkan data, mengirim data gitu. Iya, iya. Dan untuk mata kuliah yang kurang suka, bukan tidak disuka ya, kurang suka. Kurang suka. Mungkin ini yang teman-teman saya rasakan juga. Oh, banyak yang merasakan ya. Iya. Apa itu? Itu yang berhubungan dengan coding. Oke. Karena sulit. Oh, karena sulit ya. Iya. Berarti bukan karena igunya. Bukan. Oh, karena memang sulit. Emang sulit. Aman ya. Aman karena memang sulit. Pasti aman. Contohnya itu kayak ngoding buat aplikasi. Kita salah dalam codingan untuk mengupload gambarnya aja itu udah nggak keluar gambarnya. Jadi Berarti sangat sulit. Sangat sulit ya. Iya. Oke, berarti bukan karena yang lain. Berarti aman. Pulang gak dicegat sampean. Oke. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Muklis, lanjut banyak. Oke, kalau saya sendiri sih matkul yang nggak saya suka dan saya suka sih apa ya? Kalau dari semester ini sih mungkin belum ada sih ya. Oh, iya. Jalani saja kalau Iya. saya itu. Kalau saya sendiri sih yang mungkin agak sulit ya, agak sulit itu ya dari bahan ajarnya itu. Bahan ajar di situ kan kita kan dari dulu, apalagi saya kan dari SMK itu ya. Belum ada sama sekali cara membuat ini gitu. Oke. Apalagi bahan ajar itu kan baru awal gitu loh. Nah di situ mungkin kesulitannya di situ. Teman-teman juga mungkin di situ juga. Apalagi sekarang ada ini masuk matkul matematika. Nah itu mungkin nggak suka teman-teman ya, bukan nggak suka siapa ya? Kurang bisa sehingga tidak suka kayak gitu. Karena saya seperti itu. Saya sendiri mengambil jurusan bahasa Inggris demi menghindari matematika. Curhatan dari saya ya. Saya curhat juga ya di PKN. Budeka ngapunten. Oke, jadi lebih ke sulit ya, tidak sukanya karena sulit, bukan karena faktor lain. Alhamdulillah. Bisa enak ngeles semua. Oke, selanjutnya sekarang setelah perkuliahan dari maksudnya setelah matkul masuk ke stereotip. Stereotip itu biasanya anak PGSD sama anak SI identik dengan sesuatu sendiri-sendiri. Contoh di PGSD khususnya di FKIP keseluruhannya itu identik dengan kan guru kita. Wah, emak-emak, bapak-bapak. Nandi pakai celana kain, sepatu pantofel, baju batik. Jadi penampilannya itu lebih tua daripada aslinya, sehingga banyak mengira lebih tua. Soalnya kan basisnya memang guru. Nah, sedangkan anak SD sendiri mungkin terkhusus anak Fakultas Ilmu Komputer ya, yaitu selalu identik dengan gondrong, arek ora-oraan sakwara PDW, sangat bertimpa balik dengan anak FKIP. Berbanding terbalik sekali. Nah, menurut kalian ini apakah benar itu atau mungkin hanya sedikit atau securi saja yang seperti itu? Saya ayo masuk aku. Ya saya aja ya. Iya, monggo. Benar sih menurut Mas Ferry tadi sih menurut saya. Karena kan kalau di guru SD sendiri kan harus rapi gitu ya, harus contoh buat anak-anak. Betul sekali. Apalagi kalau ketat sedikit banyak orang yang komen, ih kok gitu sih guru SD kok nggak bisa beri contoh yang baik gitu. Apalagi sekarang kan banyak di TikTok gitu ya, banyak guru yang lebih kreatif di TikToknya. Iya. Apalagi ini nari, ada saya pernah nemu ini di TikTok guru satu itu orangnya itu pakaiannya ya agak lumayan ketat sih. Cuma dia ternyata itu orangnya itu ngajar di tari seni budayanya. Ya menurut saya bukan masalah gitu loh. Memang beliaunya itu lebih ke bidangnya itu nari gitu. Jadi ya nggak harus sesuai dengan apa mas ya? Jadi kan tidak maksudnya kan baju seperti itu memang sesuai dengan bidangnya dia. Iya. Jadi menari kan butuh gerak yang banyak. Kalau bajunya koper-koperan di belubet tutupan wajahnya bajunya kan gitu. Sesuai lah dengan bidangnya sendiri. Iya betul. Kan nggak mungkin ngajar matematika bajunya Keseluruhan. Batman, gitu kan nggak mungkin.
Iya. Keduri opera ya, seperti itu. Oh gitu ya tadi. Iya. Memang sesuai ya. Iya betul. Iya. Memang seperti itu. Bapak karena menjadi contoh ya untuk Bapak Ibu guru, menjadi contoh, pakai baju yang bagus, jangan pakai baju yang iya. Oke, lanjut. Mas Muklis. Kalau dari prodi SI sih, yaitu terkenal dengan rambut gondrong. Iya. Oh iya Mas, Muklis sendiri juga rambutnya gondrong, cantik sekali. Aku neret. Sama Mas. Kayaknya bajunya mungkin ya pakai stylenya. Dan untuk stylenya biasanya kalau teman-teman itu pakai kaos, tapi dilengkapi pakai jaket juga. Soalnya kan nggak boleh sih ke kaos ke kampus pakai kaos aja. Iya, nggak boleh ya kampus. Iya, wah, berarti jurusannya banyak pakai kaos ini. Ketahuan. Nanti kalau ketahuan kampus ya sedih. Tapi kan pakai. Iya, kayak buka jaketnya berarti ya. Oke. Tapi ini loh, kalau menurut kata anak-anak sih, anak PGSD sendiri ya, justru anak anak di kafe tuh keren-keren gitu katanya. SI Pak. SI ya Allah. Waduh, ada apa dengan di kafe? Ternyata Ada sesuatu nih. ada koneksi tersendiri dengan di kafe. Beda dari kayak manajemen beda sih dari yang lain gitu. Kayak teknik gitu loh, teknik sendiri di kafe gitu. Beda lah penampilannya. Keren-keren gitu ya. Iya, katanya sih nggak tahu. Terima kasih. Nah, Masa ini gimana tuh contohnya? Masa ini Gimana ya? Kalau laki-laki kan memang keren gitu kan. Oke, terima Kalau kasih. perempuan kan cantik. Bisa mengelesi perjodoh-jodohan ini pinter ya Mbak. Mbak siapa? Dalgona ya. Oke, yang terakhir nih, yang terakhir. Ya, seperti yang kita tahu bahwasanya Unusida baru saja melakukan kegiatan PKKMB, ospek lah ya. Jadi masih baru sekali, baru selesai beberapa hari yang lalu. Jadi kalian punya adik-adik baru, selamat. Nah, jadi yang mau saya tanyakan, pesan dan nggak pesan sih, saran dan juga wejangan buat adik-adik kita yang mau memulai perkuliahan di Unusida. Jadi mereka mungkin harus menyiapkan apa, harus gimana gitu ya. Monggo. Oke, jadi saran untuk mahasiswa baru sistem informasi, siapkan mental Anda, siapkan laptop dengan spek yang luar biasa untuk menunjang ngoding. Oke, saya teringat dengan salah satu dosen Aswaja, kuliah itu jangan diniatin untuk mencari kerja, tapi kuliah diniatin untuk ibadah. Oh, luar biasa. Dan nilai bukan tujuan utama. Tujuan yang terpenting adalah menuntut ilmu. Yang penting kita istiqomah, insya Allah nilai itu akan bagus sendiri. Terima kasih Mas Muklis, luar biasa ya. Jadi kuliah yang diniati ibadah, jangan buat cari kerja ya Mas ya. Kayak kalau kerja ya sih. Cuma kan niat utamanya yaitu untuk ibadah. Oke. Untuk dari neng PGS kan saya neng. Kalau saya sendiri sih pesan untuk para mahasiswa baru yang masuk di terutama jurusan pendidikan guru sekolah dasar, saya sarankan buat para mahasiswa, niatkan hati kalian, niatkan diri kalian untuk mencari ilmu yang pastinya bahwasanya kalian nanti akan menjadi guru-guru yang sukses, pendidik yang sukses, yang nantinya bisa mendidik anak kalian sendiri serta semua para masyarakat tentunya. Lalu jadilah mahasiswa yang produktif, yang aktif, pastinya bukan hanya di bangku perkuliahan saja, aktiflah di semua organisasi tentunya, carilah ilmu sebanyak-banyak mungkin untuk bekal masa depan kalian pastinya. Dan jadilah para mahasiswa yang multi talent, terutama untuk jurusan pendidikan guru sekolah dasar. Luar biasa. Jangan jadi mahasiswa kupu-kupu ya. Jangan mahasiswa kupu-kupu. Apa itu mahasiswa kupu-kupu? Kuliah pulang. Ya. Jadilah mahasiswa kura-kura, kuliah rapat. Luar biasa. Oke. Jadi itu tadi ya. Jadi di perkuliahan ini tidak hanya kuliah saja, tapi itu juga organisasi karena di perkuliahan sendiri banyak sekali organisasi dan juga bisa melatih kalian untuk berorganisasi dan terjun ke masyarakat ya. Luar biasa. Saya rasa cukup itu saja. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Muklis dan Mbak Aldona selaku Neng PGSD asik sudah mampir ke studio kecil kami. Dan untuk kalian jangan lupa setelah ini langsung subscribe buat yang belum ya. Subscribe dan like videonya dan juga di-share. Jangan di-dislike.
ya harus di subrek. Anda harus tidak wajib subrek channel Fremnews. Dan jangan lupa di Fremnews ini tidak akan dan jangan lupa di Fremnews ini tidak hanya ada podcast, karena next akan ada konten-konten yang lain juga. Jadi tetap tunggu ya. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Cukup. Saya Ferry Mubarak Fatahillah pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.